wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai SIG atau Sistem Informasi Geografi untuk jaringan transportasi dan tata guna lahan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat membantu manusia dalam menjalankan hidupnya. SIG dalam geografi sangat membantu menganalisis data-data geografi. Data yang dimaksud adalah data spasial. SIG membantu dalam memperoleh, menyimpan, menganalisa, dan mengelola data yang terkait dengan atribut yang mana secara spasial. Dalam hal ini, analisis menggunakan SIG dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi yaitu suatu proses pengelompokan data spasial atau data keruangan menjadi data keruangan yang lebih berarti. Contohnya adalah mengklasifikasikan pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan atau lahan berdasarkan analisis data kemiringan atau ketinggian. Yang kedua ada analisis overlay, yaitu proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau tumpang tindih dua atau lebih data keruangan yang berbeda. Contohnya adalah menganalisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Yang ketiga ada analisis networking. Proses ini berupa analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis ini seringkali dipakai dalam berbagai bidang, misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, pipa air minum, atau saluran pembuangan. Yang keempat ada analisis buffering. Analisis ini menghasilkan sebuah penyangga yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga kita bisa mengetahui beberapa parameter objek dan luas wilayahnya. Buffering misalnya dapat digunakan untuk menentukan jalur hijau kota, menggambarkan zona ekonomi eksklusif suatu negara, mengetahui luas daerah tumpahan minyak di laut, atau untuk menentukan lokasi pasar. Dan analisis yang terakhir adalah analisis 3 dimensi. Analisis ini sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data keruangan divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi menyerupai bentuk sebenarnya. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena aliran lava jika gunung api akan meletus. Kemampuan SIG dalam mengelola data spasial dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Pembangunan fisik dan sosial di Indonesia terus ditingkatkan sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya kehidupan yang serba kompleks. Perkembangan tersebut mendorong perlunya informasi yang rinci tentang data sumber daya alam yang mungkin dapat dikembangkan. Data aneka sumber daya alam hasil penelitian dijadikan modal sebagai bahan baku untuk perencanaan pembangunan. Secara sederhana, manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan. Yang ketiga, pemetaan geologi yang digunakan untuk kepentingan eksplorasi penanggulangan bencana alam. Yang keempat, pemantauan daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Dan yang kelima, pemetaan kesuburan tanah yang sangat diperlukan bagi usaha pertanian. Pemanfaatan SIG yang berikutnya adalah SIG untuk perencanaan pembangunan. SIG sebagai bagian dari kajian geografi dapat dimanfaatkan untuk inventarisasi sumber daya alam dan perencanaan pembangunan. Dalam hal perencanaan pembangunan, SIG dapat dimanfaatkan untuk perencanaan menentukan wilayah atau zonafikasi berdasarkan berbagai pertimbangan, misalnya karakteristik lahan dan ketidakselarasan. Yang ketiga, SIG untuk perencanaan ruang. Untuk bidang perencanaan ruang, SIG digunakan untuk perencanaan tata ruang wilayah atau analisis dampak lingkungan, daerah resapan air, kondisi tata ruang.
Penataan ruang menggunakan SIK akan menghindarkan terjadinya banjir, kemacetan, transportasi. Adapun manfaat SIK dalam bidang perencanaan wilayah dan kota diantaranya, yang pertama untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi, yang kedua untuk pendataan pajak bumi dan bangunan, yang ketiga untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan, yang keempat untuk pendataan dan pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan rekreasi serta perkantoran, dan yang kelima mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainasenya. Yang keempat, SIK untuk pariwisata. Dalam bidang pariwisata, pemanfaat SIK dilakukan seperti untuk inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. SIK di bidang pariwisata sangat membantu manusia zaman sekarang untuk mempermudah melihat destinasi wilayah pariwisata yang akan dikunjungi atau sedang dikunjungi. Dan pemanfaatan SIK yang kelima adalah SIK untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan SIK digunakan untuk inventarisasi jalan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisa kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Dan pemanfaatan SIK yang keenam adalah SIK untuk mitigasi bencana alam. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Untuk meminimalisasi korban maupun kerugian, terdapat penanggulangan yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Serangkaian penanggulangan tersebut dikenal dengan siklus penanggulangan bencana. Nah, demikianlah materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.